Oke, selanjutnya yang dibahas di sini adalah kecepatan. Selain tadi kita merepresentasikan posisi dan perpindahan pada pada bahasa vektor, nah di sini kita juga akan melihat besaran kecepatan yang kita sama-sama sudah tahu bahwa kecepatan merupakan besaran vektor ya. Nah, kecepatan ini menjadi sangat penting untuk kita pelajari lebih lanjut karena besaran ini menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat sebuah benda bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Nah, yang saya highlight di sini adalah di sini kita harus mempertimbangkan besaran kecepatan ini sebagai vektor dan menggunakan notasi vektor dalam penulisannya. Begitu. Bagaimana caranya? Nah, kita tahu ya bahwa kecepatan yang kita bahas di sini kecepatan rata-rata. V rata-rata. Di sini saya tulis V rata-rata. Itu kita tahu. Kemarin rumusnya apa? Kecepatan rata-rata itu adalah kaitannya sama apa? Perpindahan ya. Perpindahan dibagi waktu. Jadi adanya perubahan dibagi dengan perubahan waktu. Atau bisa kita simbolkan, kalau tadi kita simbolkan perpindahan dengan delta R ya. Berarti V rata-rata itu sama dengan delta R per delta T. Ya. Persamaan ini menunjukkan bahwa kecepatan ini merupakan besaran vektor yang dimana kecepatan ini akan berbanding lurus dengan besarnya perpindahan dan arahnya itu juga akan sama dengan arah dari perpindahan. Begitu. Jadi yang saya highlight di sini adalah besarnya kecepatan rata-rata akan berbanding lurus dengan besarnya perubahan posisi atau perpindahan dan arahnya akan sama dengan arah dari perpindahan gitu. Nah, tadi kita sudah menuliskan bahwa perpindahan ini kita bisa representasikan dalam sebuah notasi vektor ya. Jadi V rata-rata itu sama dengan delta X I ditambah delta YC ditambah delta ZK. Ini kalau misalkan ada sumbu Z ya, dibagi dengan delta T. Nah, atau kita bisa tulis kayak gini. Delta X per delta T I ditambah delta Y per delta TJ ditambah delta Z per delta TK. Gini ya. Nah, sebagai contoh, ada sebuah benda, misal ya. Contoh, ada sebuah benda bergerak dari posisi awal ke posisi akhir dalam waktu 20 second. Nah, dengan perpindahannya delta R-nya itu sama dengan 12I ditambah 3K meter. Ya. Nah, terus bendanya itu bergerak dari posisi awal ke posisi akhir dalam waktu 2 second. Berarti delta T-nya itu berapa? 2 second. Nah, yang ditanya di sini adalah ini diketahui ya. Ditanyanya di sini adalah kecepatan rata-rata. Gimana cara jawabnya? Ya udah, kita tinggal masukkan ke rumus. V rata-rata
itu sama dengan delta R per delta T. Delta R-nya bisa dituliskan dalam notasi? Bisa ya. Jadi 12I ditambah 3K per 2. Atau tadi 12 per 2I ditambah 3 per 2K. Ya. Atau sama dengan 6I ditambah 3 per 2 nih berapa? 1,5 ya. 1,5 K meter per second. Gitu. Ya. Artinya apa nih? Maksud dari I, K, ini apa? Artinya kecepatan rata-rata ini besar vektornya mempunyai komponen 6 meter per second searah sumbu X ya. Ini saya tulisin deh biar teman-teman ingat. Artinya V rata-rata atau besar vektornya mempunyai komponen 6 meter per second searah sumbu X ya. Dan komponen 1,5 meter per second ke arah sumbu Y. Gitu ya. IJK. Sorry. Ini K ya. Oh, berarti kalau K itu Z. Sorry. Maaf. Berarti ini sumbu Z ya. Maaf ya. Saya kira J. Oke, gitu ya. Nah, ini V rata-rata. Nah, kalau misalkan kita selain punya V rata-rata juga ada kecepatan sesaat ya. Ada kecepatan sesaat yang dimana kecepatan sesaat ini merupakan kecepatan dari sebuah benda dalam suatu waktu yang dimana interval perubahan waktunya itu mendekati 0. Sehingga di sini untuk bisa mendapatkan nilai kecepatannya di sini diperlukan limit ya. Atau kita kemarin sudah singgung bahwa untuk mencari kecepatan sesaat kita bisa menggunakan diferensial atau V sama dengan dr per dt gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita tuliskan dalam notasi vektor ya, berarti kan yang kita ubah dalam notasi vektor kan yang R ya. Ya udah kita tulis aja, berarti D apa tadi? D X I ditambah YC ditambah ZK per DT. Atau bisa juga kita DX per DT I ditambah DY per DT C ditambah DZ per DTK. Gini. Atau persamaan ini juga bisa dituliskan dx per dt, dy per dt, dz per dt. Berarti ini adalah V ya. Ini adalah V kecepatan sesaat di sumbu X ya. Begitupun ini kecepatan di sumbu Y. Ini kecepatan di sumbu Z. Jadi kita bisa tulis persamaan ini dengan V kecepatan sesaat yaitu Vxi ditambah Vyj ditambah Vzk.
Gini. Di mana komponen skalarnya kita tadi sudah dapat Vx itu adalah dx per dt, Vy adalah dy per dt, dz adalah Vz adalah dz per dt. Begitu ya. Begitu.